Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Abdul Zain Alfonso. Ini sekarang kita sedang ada di akuarium yang kemarin kita kuras. Akuariumnya sekarang sudah sangat bening sekali, sudah jernih sekali. Dapat dilihat seperti itu. Gambarnya luar biasa jernih, ya, seperti kaca, ya, bening sekali. Dan ini baru dikuras kemarin setelah 1 tahun atau 3 bulan lebih tidak dikuras. Sekarang sudah dikuras dan hasilnya luar biasa. Ini saya memakai sistem yang demikian karena membuat airnya sangat jernih sekali serta sehat. Sebenarnya tadinya itu ada aeratornya untuk gelembung-gelembung, tapi saya copot karena itu tidak perlu karena sudah ada itu air yang jatuh itu menghasilkan gelembung-gelembung juga, itu sudah cukup. Jadi ikannya sehat, itu selalu sehat seperti itu. Kemudian hanya memakai pompa saja itu 180 PK. Nah, 1800 PK itu cukup. Ada dua sedotan, itu ada dua lubang yang menjedot ke atas itu seperti itu. Ya, dulunya saya berpikiran agar jernih itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu jernihkan itu karena pertama saringan, yang kedua itu karena batu-batuan di dalam. Saya pernah memakai batu-batu di dalam, Pak, batu kuarsa, batu apa dimasukkan ke dalam. Memang benar membuat jernih, akan tetapi kotoran-kotorannya itu terperangkap di dalam batu-batu tersebut. Jadi ya kalau nguras itu susah, ribet seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya itu adalah makanan. Makanan-makanan, sisa-sisa makanan itu yang membuat jadi butek seperti itu ya. Tapi sekarang saya memberi makanannya ya hanya sekedar saja, yang kira-kira 10 menit itu habis. Kita berikan sedikit, kira-kira 10 menit habis, jadi tidak ada makanan yang mengambang di situ seperti itu. Nah, kemudian bagian yang paling penting itu adalah di sini adalah sistemnya, sistem filternya. Saya dulu hanya memakai satu filter, itu yang di atas itu sana, itu hanya pakai yang atas itu yang dua sistem itu dijejerkan. Tapi setelah dijejerkan atau dulu hanya satu saja pakai filter yang warna hitam itu, yang sekitar 30 cm itu tidak memakai apa-apa, hasilnya bisa bening, hanya memakai busa kecil itu, tapi hasilnya ya biasa. Kemudian saya cari-cari referensi dan kemudian saya memakai, di dalamnya dikasih batu-batuan dan lain-lain, sudah bagus. Kemudian yang ketiga saya eksperimen lagi, ditumpuk di atas, jadi ada pakai talang itu, kemudian yang pakai warna hitam itu dari pabrikan saya taruh di atas. Jadi cukup segitu saja, simple, dan hasilnya pun memuaskan sekali, tidak jelek. Kita bisa melihat isi yang di dalamnya itu apa saja. Kita bisa melihat isi di dalamnya. Yang pertama ini yang di atas biasa, ini isinya serabut-serabut kayak gini yang kemarin. Kalau dibuka ini, di sini isinya ya batu-batuan seperti itu guys. Nah tuh ada rock, ada batu yang warna hitam-hitam seperti ini. Nah ada batu-batu yang seperti ini. Nah kemudian ada yang batu apung dan juga pakai yang ini. Nah ini tuh seperti ini. Ini isinya paling seperti itu guys, jadinya bening. Kemudian yang di sini juga sama. Nah yang di sini sama seperti tadi isinya. Kemudian yang ini nanti masuk ke dalam sini, dan ini langsung jernih sekali di sini guys, sangat jernih sekali, sangat jernih karena melewati batu-batuan seperti ini, batu kerang laut. Kemudian di sini juga ada batu apung luar biasa nih. Dan nanti lewat ke sini sudah sangat bening ya. Kalau sini sudah bening sekali guys, jadi dijamin. Kalau yang bagusnya sharing ini mengganti busa ini, tapi kalau busa ini nggak diganti pun ya kayak kemarin itu juga sudah bening sekali. Tapi kalau rajin ganti ini itu sudah bagus,
Jadi kita setiap minggu atau setiap 3 minggu atau berapa, kalau males bulanan itu kita hanya mengganti ini saja, tidak perlu beli baru lagi. Ini bisa disemprot ke Maya kemarin, bisa. Oke bos, kayak ini juga ini lihat, bening, tidak ada kotoran sama sekali di sini ya. Nah kuncinya kalau makanannya benar itu enggak ada kotoran. Nah cuma ini yang perlu diperhatikan, ini guys, yang perlu diperhatikan itu adalah dari lampunya guys. Itu lampu itu yang paling pokok. Lampu itu adalah kendala utama. Kalau kita nggak memakai lampu, nanti gimana? Nanti gelap, nggak indah dipandang mata. Tapi kalau lampunya itu dipakai, nanti juga akan membuat lumut-lumut. Itu lumut-lumut menurut teori cahaya. Nah, betul seperti itu. Jadi sebuah tumbuhan secara biologi itu akan bisa tumbuh, lumut itu bisa tumbuh karena 3 hal. Yang pertama itu karena cahaya, yang kedua itu karena air, dan yang ketiga itu karena apa kira-kira teman-teman. Jadi ada 3 hal tersebut yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalkan toren itu ada toren tampungan air, itu biasanya toren itu yang bagus itu warna hitam supaya tidak menyerap cahaya di dalamnya. Kalau ada cahayanya di dalamnya mesti ada lumutnya. Demikian juga dengan ini, kalau ada cahaya lampu seperti itu akan membuat menjadi lumut. Tapi bisa diakali teman-teman, katanya lampunya dinyalakan jangan sampai lebih dari 8 jam. Jadi tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau malam-malam atau kalau siang-siang sudah terang itu dimatiin bisa, seperti itu ya. Tapi kalau kalian itu nggak telaten, nggak rajin untuk memantau hal seperti itu, kadang-kadang kan kita punya akuarium senang-senangan ya. Kalau lagi senang kita rawat, kalau tidak senang kita jorkan, kita biarkan saja seperti itu. Apalagi kalau kita tinggal di luar kota ya kan, makanya saya itu itunya terhadapkan ke bagian yang belakang. Jadi biarkan yang di belakang itu yang kenang lumut. Jadi yang sebelah depan sini itu tidak kena lumut seperti itu. Dan baiknya lagi ini yang depan sini nanti kita pasang itu ya, yang pembersih magnet itu ya, enak. Jadi nggak usah menutup ke dalam seperti itu ya. Oke guys, itulah saja tip-tip agar akuarium yang kita miliki itu jernih sepanjang bulan, bahkan bisa tahunan guys, seperti itu. Karena kalau kita malas, tapi kalau baiknya sih setiap bulan kita bersihkan. Kalau pakai sistem seperti ini hitungannya bulan bukan minggu ya guys. Kalau itu pakai sistem yang biasa itu bisa mingguan, itu harus diganti. Tapi ini bulanan bisa diganti itu. Sampai nanti airnya turun. Kemarin airnya dari ini penuh sampai sini. Nanti kan memuai sampai sini turun ya. Itu baru nanti diganti. Kemarin juga sudah sampai sini diganti baru. Tapi airnya juga masih tetap jernih. Cuma karena tadi faktor cahaya itu ada airnya yang berwarna kuning-kuningan, apa warna-warna hijau-hijauan seperti itu, alami karena itu bakteri sehat. Itu juga membuat sehat dari ikan itu sendiri seperti itu ya. Silakan kalau ada yang tanya-tanya tentang akuarium bisa tanya langsung, nanti kita buatkan videonya seperti itu. Kemudian lagi-lagi ini masalah ikan juga sama. Saya ini ikannya tak coba, ini saya coba ikan anak ikan predator dengan ikan yang biasa itu. Ini ikan mas, itu ikan apa itu yang warna ikan itu yang seperti zebra itu kan predator itu sebenarnya, bisa makan apa gitu kan. Nah itu bisa hidup tinggal dengan ini ya, karena saya ngingunya itu naruhnya ikan itu sudah kecil, itu yang slayer itu juga sudah kecil, jadi kalau sudah gede mereka sudah akrab, jadi tidak saling memakan seperti itu. Juga kita memberi makan yang cukup pada yang besar-besar, kita memberikan makanan yang lebih berbeda, kita beli makanan yang lebih besar. Pokoknya contohnya ini pakai makanannya biasa saja, nggak usah yang mahal-mahal lah. Pakai takari ini, tapi yang ininya yang gede, yang lebih besar.
Ya, otomatis kan nanti yang Coba. ya ini otomatis yang gede nanti kan Coba makan coba gitu kan. Jadi set seperti itu aja. Otomatis nanti yang gede-gede yang kecil nggak bisa makan, yang memberi makan itu yang gede. Nah yang gede itu makan duluan, yang kalau yang gede sudah kenyang itu nggak mungkin makan yang lebih kecil, yang kecil. Kemudian nanti baru kita beri makan yang makanan ini yang lebih kecil lagi, supaya yang gede kan tadi sudah makan ya, sudah kenyang, jadi tidak mengganggu yang kecil baru bisa makan, itu seperti itu ya. Ya kemudian itu ya, itulah caranya guys, tip-tipnya lagi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam hobi, salam akuarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.